Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Takat Wicaksono. Kemarin saya sudah membahas yang namanya adalah bagaimana generate project Spring Boot menggunakan PowerShell. Dan ada satu bagian yaitu terkait yang Postman yang sayang untuk dilewatkan. Nah, untuk generate Spring Boot project itu juga bisa menggunakan yang namanya adalah Postman. Seperti apa? Nah, ini kita lihat di sini. Untuk yang ini bagian ini sudah ada ya parameternya yang bisa ini kan. Nah, bagaimana caranya kalau kita untuk menggantikan ini adalah nilainya konstan, kita akan jadikan sebagai latest version ya. Kita bisa lihat dari sini dulu. Oke, kalau kita send di sini, nah seperti yang kemarin dijelaskan, untuk mengambil versi, kita bisa melihat dari yang namanya adalah boot version ini. Boot version, kemudian dari boot version kita lihat default yang aktif. Dari default yang aktif kita ambil yang ada di sini, default aktif ya. Bagaimana caranya? Nah, mungkin kita bisa tambahkan, kita masuk script di sini. Kemudian post response. Nah, kita bisa menambahkan yang namanya adalah misalnya ini boot version ya, default. Berarti kita bisa misalnya adalah var respon sama dengan pm dot yang namanya itu adalah respon titik json. Oke, seperti ini. Kemudian baru console log respon. Coba kita lihat dulu di sini. Kita coba jalankan. Kita lihat di bagian responnya. Ini sudah ada ya. Jadi JSON sudah ada. Untuk ini kita bisa mendapatkan adalah boot versionnya, tambahkan boot version, kemudian default. Kita jalankan kembali. Oh, maaf, di sini saya salah. Kita jalankan kembali. Nah, ini sudah dapat ya. Kalau kita sudah dapat, sebenarnya ini kita bisa pasangkan, kita tinggal ambil yang namanya adalah versinya. Nah, untuk mengambil versi, karena di sini boot versinya itu adalah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini ada default. Nah, ini dari value kita bisa menggunakan value-nya ini array ya. Nah, kita akan mengambil mencari dari yang namanya 352. Caranya seperti apa? Kita tambahkan lagi var latest seperti ini sama dengan yaitu respon seperti ini, kemudian boot version. Nah, di sini kita ganti boot version dot values. Oke. Kemudian dari boot values ini untuk ini kita menggunakan lambda function yang namanya adalah find. Nah, dari find itu kita akan mendapatkan adalah p misalnya seperti ini. Nah, p titik id sama dengan ini deh, kita ambil. Oke, kemudian di sini kita ambil adalah name. Baru kita sini kita ganti jadi yang namanya adalah latest.
Oke, setelah itu kita jalankan kembali. Kita lihat. Oh, maaf, di sini salah satu. Ini kita ganti jadi seperti ini, baru kita jalankan lagi. Nah, kita sudah dapatkan versi yang terakhir ya. Setelah itu, kita kembali di sini, kita masuk ke yang namanya create project. Nah, create project ini adalah yang mungkin yang harus kita ubah itu adalah dependencies. Ini kalau mau diubah, ini nama projectnya, grup ID-nya kalau mau diganti, ini juga artifak ID-nya dan seterusnya. Contohnya adalah untuk yang ini kita tidak ganti ya. Nah, kita hanya ganti dari sisi boot versinya saja. Caranya kita bisa menambahkan variabel di sini. Tambahkan variabel misalnya adalah latest version. Oke. Ctrl S kita simpan di sini. Setelah itu kita masuk kembali ke yang namanya get latest info. Di sini kita ganti seperti ini. Kemudian kita langsung pm dot itu adalah collection variabel. Oke. Nah, ini kita ganti jadi latest version. Nah, seperti ini. Kalau ini sudah, kita coba lihat apa namanya? Kita coba jalankan. Kita tambahkan aja. Oke, jalankan saja langsung. Oke, kita coba masuk ke Spring Boot variable sini. Nah, ini datanya sudah masuk. Kalau ini sudah masuk, kita tinggal masuk di sini. Untuk boot versinya bisa kita ganti, yaitu, nah, ambil latest versinya ini. Hanya itu saja. Jadi prosesnya adalah setelah ini baru di sini kita bisa jalankan, yaitu kita tinggal send. Kita sudah dapatkan latest versionnya. Nah, ini sudah ada yang namanya adalah zip ya. Ini PK ini berarti zip ya. Tinggal kita masuk save response, pilih save response to file. Nah, di sini kita ganti misalnya jadi kontak titik zip. Kita save. Oke. Nah, kemudian kita coba masuk ke yang namanya adalah nah, ini dia. Kita open. Kemudian kita ekstrak. Kita ganti misalnya nama jadi kontak misalnya ya. Oke. Nah, setelah itu di sini kita akan cek. Kita bisa